Bilal TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Bilal, kali ini kita akan berkisah tentang seorang sahabat Rasulullah SAW. Beliau dikenal dengan nama Abu Bakar As-Siddiq. Beliau bernama asli Abdullah bin Utsman. Beliau diberi julukan Atik karena wajahnya yang tampan dan nasabnya yang baik. Abu Bakar lahir 2 tahun 6 bulan setelah peristiwa penyerangan pasukan Gajah ke Mekah. Itu artinya usia beliau 2 tahun lebih muda dari Rasulullah SAW. Beliau berkulit putih dan berperawakan kurus, tipis kedua pelipisnya dan kecil pinggangnya, sehingga kainnya selalu turun dari pinggangnya. Wajahnya tirus, matanya cekung, keningnya lebar, dan selalu mewarnai jenggotnya dengan inai maupun katam. Katam ini adalah sejenis tumbuhan yang digunakan untuk menghitamkan rambut. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga beliau, bahkan juga keluarganya. Kedua orang tua beliau menerima agama tauhid dengan penuh keimanan. Ayah beliau bernama Utsman dan sering juga dipanggil Abu Quhafah oleh masyarakat saat itu. Ayah Abu Bakar ini masuk Islam ketika Fathu Makkah. Begitupun juga dengan ibu beliau yang bernama Ummul Khair atau Salma binti Sakhar bin Amir, dan menjadi salah satu sahabat Rasulullah SAW. Abu Bakar ini akhlaknya mulia, jauh dari sifat buruk kaum jahiliyah. Beliau senang membantu, menyenangkan, dan jujur setiap perkataannya, baik pergaulannya. Di saat masyarakat jahiliyah terbiasa dengan khamar, beliau bahkan telah mengharamkannya sebelum masuk Islam. Abu Bakar adalah seorang yang cerdas. Beliau dihormati oleh kaumnya. Beliau ahli dalam banyak ilmu. Beliau mengerti garis nasab atau garis keturunan bangsa Arab, terutama keturunan-keturunan Quraisy, termasuk tentang cerita-cerita masyarakat yang baik maupun yang buruk. Selain itu, beliau juga menguasai ilmu ta'wil mimpi. Abu Bakar ahli dalam berdagang. Ia dikenal sebagai pedagang yang sangat berpengalaman. Ia jujur dan terlatih. Sebelum masa keislaman, Abu Bakar memiliki kebiasaan berkumpul bersama orang-orang soleh yang merupakan penganut Hanifiyah, yaitu ajaran agama yang lurus sebagaimana diwariskan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka adalah Qus bin Sa'idah al-Iyadi, Zaid bin Amr bin Nufail, dan Waraqah bin Naufal. Beliau sangat senang jika berada bersama mereka. Abu Bakar mendengarkan setiap perkataan yang mereka sampaikan dengan penuh perhatian. Nah, di sini ada pelajaran yang berharga teman-teman, bahwa sejak kecil kita harus membiasakan diri berkumpul dengan orang-orang baik, agar kita bisa mencontoh dan mengambil pelajaran yang baik dari mereka. Berjalannya waktu, usia dari Qus bin Sa'idah al-Iyadi, Zaid bin Amr bin Nufail, dan Waraqah bin Naufal semakin tua. Abu Bakar berpikir, jika mereka telah tiada, maka harus mencari sosok lain yang bisa menggantikan posisi mereka. Hingga kemudian beliau memilih sosok Muhammad SAW. Sosok yang masih muda, memiliki asal-usul dan garis keturunan yang baik, kedudukannya di tengah-tengah kaumnya laksana mutiara yang berkilau. Abu Bakar tahu bahwa Muhammad SAW adalah seorang yang tidak menyembah berhala. Muhammad lebih banyak menyendiri di Gua Hira, sehingga menemukan jawaban bahwa adanya pencipta yang harus diagungkan dengan tanpa mengagungkan yang lain. Abu Bakar dan Muhammad SAW adalah teman sebaya, karena memang usia mereka tidak terpaut jauh. Abu Bakar merasakan kenyamanan bersama sahabatnya ini. Beliau sangat yakin Muhammad SAW sangat pantas menjadi panutan dan layak dianggap sebagai teladan yang terpercaya. Keyakinan ini tumbuh ketika beliau ikut bersama Muhammad SAW berdagang ke Syam. Beliau ingin mencari banyak informasi tentang sosok Al-Amin yang tak lain adalah sahabatnya itu. Sampai beliau pun mendengar tentang ciri kenabian yang disampaikan oleh Rahib Buhairah di kota Syam. Teman-teman, Abu Bakar adalah salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Rasulullah pernah menyampaikan hal tersebut dalam sebuah hadis. Dari Zaid bin Sa'id radhiyallahu anhu,
Rasulullah SAW bersabda, ada 10 orang yang dijamin masuk surga. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman, Ali, Zubair, Talha, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Teman-teman sekalian, tentu kita juga ingin masuk surga sebagaimana Abu Bakar, bukan? Kita harus tahu bagaimana caranya supaya kita bisa masuk surga seperti Abu Bakar. Kira-kira apa sih keutamaan Abu Bakar yang bisa kita pelajari? Pertama, beliau seorang manusia terbaik setelah Rasulullah SAW sejak Rasulullah masih hidup. Ini bisa kita jadikan motivasi dengan terus berusaha menjadi lebih baik dari hari ke hari. Kedua, selalu menjadi orang kedua setelah Rasulullah SAW, seperti kebersamaan beliau ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Sehingga Allah mengabadikan kisah itu dalam Al-Quran dengan sebutan yang indah. Allah memanggil beliau dengan kata sahabatnya, sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 40. Jikalau kamu tidak menolongnya Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang kafir atau musyrikin Mekah mengeluarkannya dari Mekah. Sedang dia salah seorang dari 2 orang ketika keduanya berada di dalam gua. Di waktu dia berkata kepada temannya, janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita. Ketika Rasulullah mengamalkan sesuatu, Abu Bakar mengikutinya. Insya Allah, kita pun berusaha untuk mengamalkan apa yang dicontohkan Rasulullah. Ketiga, Abu Bakar adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Yuk teman-teman, kita juga berusaha menjadi orang yang paling dicintai oleh Rasulullah. Rasulullah pernah menyampaikan, seandainya beliau SAW diizinkan oleh Allah untuk menjadikan seseorang sebagai khalilnya atau kekasihnya, niscaya Abu Bakarlah yang pantas menyandang gelar itu. Keempat, beliau adalah orang yang paling bersemangat dalam beramal. Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, siapakah di antara kalian yang pada hari ini berpuasa? Abu Bakar berkata, saya. Lalu beliau bertanya lagi, siapakah di antara kalian yang hari ini sudah mengiringi jenazah? Maka Abu Bakar berkata, saya ya Rasulullah. Beliau kembali bertanya, siapakah di antara kalian yang hari ini memberi makan orang miskin? Maka Abu Bakar berkata, saya. Lalu beliau bertanya lagi, siapakah di antara kalian yang hari ini sudah mengunjungi orang sakit? Abu Bakar kembali berkata, saya. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, tidaklah ciri-ciri ini terkumpul pada diri seseorang, melainkan dia pasti akan masuk surga. Hadis riwayat Muslim nomor 1028. Namun, para ulama menyampaikan bahwa kemuliaan seorang Abu Bakar As-Siddiq ini di atas kemuliaan sahabat yang lainnya bukan semata karena amalannya belaka, akan tetapi karena iman yang tersemayam di hatinya, yaitu rasa cinta kepada Allah Ta'ala serta sikap nasihat ingin terus memberi kebaikan kepada sesama. Kelima, Rasulullah SAW telah menjamin ketangguhan iman Abu Bakar. Banyak sekali kisah yang membuktikan keimanan Abu Bakar di atas manusia yang lainnya. Seperti pada saat Isra Mi'raj kekasihnya Rasulullah SAW. Bunda Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, ketika Nabi SAW diperjalankan ke Masjidil Aqsa, maka orang-orang pun mulai memperbincangkannya. Teman-teman tahu di mana Baitul Maqdis? Tempatnya itu ada di Palestina. Berapa jaraknya? Sekitar 1.500 km dari Mekah ke Palestina. Kalau dibandingkan dengan di Indonesia, mungkin dari kota Bandung ke kota Padang. Segitulah jauhnya. Begitu Rasulullah menyampaikan bahwa beliau telah melakukan perjalanan pulang pergi hanya dalam 1 malam, kebanyakan orang tidak percaya. Saat itu belum ada pesawat. Kendaraan yang paling cepat yang digunakan mungkin hanya kuda. Tidak mungkin kuda bisa menempuh jarak sejauh itu dalam waktu yang singkat. Sebagian orang-orang yang sebelumnya beriman dan membenarkannya menjadi murtad. Mereka pun datang menemui Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu seraya berkata,
apakah engkau mengetahui kalau temanmu mengaku melakukan perjalanan pada malam hari ke Baitul Maqdis? Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, apakah ia mengatakan seperti itu? Iya, jawabnya. Abu Bakar berkata, andai ia memang mengatakan seperti itu, maka sesungguhnya ia benar. Mereka berkata, apakah engkau mempercayainya bahwa ia pergi semalaman ke Baitul Maqdis dan kembali lagi pada pagi harinya? Abu Bakar menjawab, ya, bahkan aku membenarkannya yang lebih jauh dari itu. Aku percaya tentang wahyu langit yang turun pagi dan petang. Aisyah mengatakan, itulah mengapa beliau dinamakan As-Siddiq, yaitu orang yang membenarkan. Masya Allah, betapa Abu Bakar mengimani Rasulullah tanpa sedikit pun keraguan. Dan inilah hal yang patut kita tiru. Lalu yang keenam, Abu Bakar radhiyallahu anhu memiliki sifat lemah lembut dan pemaaf. Begitulah Abu Bakar memiliki hati yang penuh dengan kasih sayang. Ketika perang Badar telah usai, Rasulullah SAW merundingkan para tawanan dengan para sahabatnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menganjurkan untuk membunuh semuanya. Sedangkan Abu Bakar justru mengatakan, wahai Nabi Allah, mereka adalah anak dari paman dan keluarga kita. Aku memandang jikalau engkau mengambil denda dari mereka sehingga dapat memperkuat kita dalam menghadapi orang kafir, mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepada mereka agar mereka masuk Islam. Masih banyak lagi keutamaan-keutamaan beliau dari kisah-kisah yang ditulis oleh para ulama. Di akhir kehidupannya, Abu Bakar sakit selama 15 hari. Beliau pun tidak bisa mengimami sholat berjamaah di masjid. Dan beliau meminta Umar untuk menggantikannya. Selama sakit, beliau banyak ditemani oleh Utsman bin Affan. Abu Bakar kemudian wafat pada Selasa malam 8 Jumadil Akhir 13 Hijriah. Beliau wafat di usia 63 tahun. Masya Allah, begitulah sepenggal kisah Abu Bakar. Jangan berhenti sampai di sini untuk mengenal mereka ya teman-teman. Bacalah buku-bukunya, dengarkanlah kisah-kisah ulama yang berkisah mengenai Abu Bakar untuk semakin mengenalnya. Semoga Allah menunjukkan hikmah dari usaha kita untuk mengenal para sahabat. Allah menghadirkan cinta yang dalam kepada mereka, lalu mempertemukan dan mengumpulkan mereka di surganya nanti. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.